Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Baik, ini sesi yang ke-15 dari pembahasan kita dari Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Pada pagi hari ini insyaallah taala kita akan memasuki bab yang ke-31. Beliau berkata di dalam bab yang ke-31, bab qaulillahi ta'ala, innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Bab firman Allah Ta'ala, sesungguhnya mereka itu hanyalah syaitan yang menakut-nakuti wali-wali mereka, orang-orang yang mencintai mereka. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Oleh karena itu, jangan kalian takut kepada mereka, tetapi takutlah kalian kepadaku jika memang kalian benar-benar orang yang beriman. Iya. Di dalam bab ini penulis rahimahullahu taala menjelaskan tentang rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dari ibadah yang sangat agung yang wajib diikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermula dari bab ini dan beberapa bab yang akan datang, seakan-akan penulis ingin menguraikan beberapa jenis amalan hati. Seakan-akan beliau ingin menguraikan beberapa jenis amalan hati. Dari rasa takut, rasa harapan,
menerima ketentuan Allah, membersihkan hati dari riya, agar supaya setiap orang yang bertauhid mengetahui bahwa memurnikan ibadah itu kepada Allah Subhanahu wa taala pada segala jenis ibadah. Apakah itu ibadah yang berkaitan dengan hati, berkaitan dengan lisan, berkaitan dengan anggota tubuh. Dan beliau di sini memulai dengan pembahasan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena rasa takut ini dari ibadah yang sangat agung yang mengumpulkan berbagai keindahan peribadatan. Beliau membawakan ayat surah Al-Imran, "Innama dzalikumus syaitan." Ini penyebutan ayat ini setelah disebutkan bagaimana keadaan kaum musyrikin, dan mereka itu ingin menakut-nakuti orang-orang yang beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwa itu hanyalah syaitan. Dan syaitan itu hanya bisa menakut-nakuti wali-walinya, orang-orang yang mengikutinya. Iya. Karena itu Allah memerintah kepada orang-orang yang beriman, "Fala takhafuhum." Jangan kalian takut kepada mereka. "Wa khafuni." Dan takutlah kalian hanya kepadaku, "In kuntum mu'minin." Kemudian Allah sebutkan bahwa rasa takut itu adalah lamban dari keimanan. In kuntum mu'minin. Kalau benar-benar kalian itu hanya takut kepadaku. Maka di dalam ayat ini terdapat penegasan bahwa rasa takut adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang harus dimurnikan, diikhlaskan hanya untuknya. Dan juga terdapat di dalam ayat tentang tidak bolehnya takut kepada syaitan dan para pengikutnya. Iya. Dan rasa takut itu sendiri terbagi tiga. Ada rasa takut yang sifatnya ibadah. Sifatnya adalah ibadah. Ini yang disebut dengan nama khaufus sir. Rasa takut yang hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana ia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan beribadah kepadanya, takut atas siksaan dan kemurkaannya. Ibadah yang seperti ini, rasa takut yang seperti ini adalah ibadah yang hanya diberikan kepada Allah. Kapan diserahkan kepada selain Allah, maka ini adalah syirik akbar yang mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Karena itu kalau ada seorang yang takut kepada sesembahannya, dia takut kepada penghuni kubur, takut kepada berhala, ia mendapatkan kemiskinan, kesengsaraan, musibah dan malapetaka. Sebagaimana ia menakuti hal tersebut ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah dari bentuk syirik akbar. Kemudian yang kedua dari rasa takut adalah rasa takut yang menghalangi seorang dari menunaikan kewajiban dan meninggalkan larangan. Nah, rasa takutnya kepada makhluk, ia tidak menunaikan sholat berjamaah misalnya,
atau ia tidak meninggalkan perbuatan riba atau yang semisal dengannya. Maka rasa takut yang seperti ini adalah bersifat kemaksiatan, hal yang diharamkan. Ini rasa takut yang kedua. Dan rasa takut yang ketiga, rasa takut yang sifatnya tabi'i, dari tabiat manusia. Dari tabiat manusia. Dia takut dari harimau, takut dari ular, takut api, panas, dan semisal dengannya. Itu adalah hal yang kaitannya dengan tabiat. Baik. Jadi ini jenjang dan hukum-hukum yang berkaitan dengan rasa takut. Ya, sekali lagi rasa takut yang sifatnya ibadah itu hanya diberikan kepada Allah, wajib diikhlaskan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ayat di atas yang kita baca menunjukkan bahwa menyerahkan rasa takut pada selain Allah itu adalah bentuk kesyirikan. Sebagaimana rasa takut itu dia adalah ibadah, lambang keimanan. Dan terdapat di dalam ayat peringatan tentang bahaya mengikuti makar syaitan. Mengikuti makar syaitan. Sebab syaitan menyesatkan orang-orang yang beriman, ingin menyesatkan orang-orang yang beriman. Iya. Karena itu tidak ada yang diperdaya dan takut kepada syaitan kecuali wali-walinya, orang-orang yang mengikuti syaitan. Kemudian ayat yang kedua, kata beliau wa qaulihi, dan firman Allah Ta'ala, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi fa idza udiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adabillah. Iya. Al-ayat. Firman Allah Ta'ala di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah. Di antara manusia dia berkata kami beriman kepada Allah. Akan tetapi apabila dia diganggu, disakiti karena beriman kepada Allah ini, ja'ala fitnatan nasi ka'adabillah. Dia menjadikan fitnah manusia itu, gangguan dari manusia tersebut seperti adab Allah, sebagai adab Allah Subhanahu wa taala. Baik. Iya. Ini ayat di surah Al-Ankabut ya. Jadi sebagian manusia dia berkata amanna billah, kami beriman kepada Allah. Tapi kalau dia diganggu, disakiti karena keimanan tersebut, seakan-akan gangguan fitnah itu dianggapnya sebagai adab Allah. Demikian pula sebaliknya di kelanjutan ayat, wala in jaa nasrun min rabbika la yaqulunna inna kunna ma'akum. Apabila datang kepada mereka pertolongan ya dari Rabbmu, orang-orang itu pasti berkata, sesungguhnya kami bersama kalian. Kemudian Allah menegaskan, awalaysa Allahu bi'a'lama bima fi suduril alamin. Bukankah Allah lebih mengetahui apa yang berada di hati-hati seluruh makhluk? Allah Maha mengetahui siapa di antara mereka yang benar beriman dan siapa di antara mereka yang memendam kedustaan, kemunafikan. Iya. Baik. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan sebagian orang yang masuk di dalam keimanan tanpa ilmu dan tanpa petunjuk yang kuat.
apabila ia ditimpa oleh gangguan dari orang-orang kafir dan semisalnya, seakan-akan hal tersebut seperti siksaan Allah. Dia lari darinya, dia meninggalkannya. Ya, kalau dia jadikan seperti siksaan Allah, seorang tidak ada yang tahan terhadap siksaan. Dia lari darinya, meninggalkannya. Dia tinggalkan dari keimanan tersebut. Tapi sebaliknya, kalau datang pertolongan dari Allah, kemenangan, ada ghanimah, maka mereka ingin dihitung di barisan kaum muslimin. Mereka berkata, inna kunna ma'akum. Allah mengingatkan bahwa Allah Maha mengetahui siapa yang jujur di dalam keimanannya dan siapa yang dusta di dalam keimanan tersebut. Maka ayat ini menegaskan bahwa rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah bagian dari keimanan. Bagian dari keimanan. Seorang yang takut dari manusia, takut terhadap gangguan manusia menyebabkan dia berpaling dari keimanan, maka ini akan mengurangi keimanannya sesuai dengan rasa takutnya tersebut. Dan telah kita terangkan ya, bahwa dari bentuk rasa takut, hal yang diharamkan apabila ia meninggalkan suatu hal yang diwajibkan atau jatuh di dalam kemaksiatan disebabkan karena ia takut kepada manusia. Maka ayat ini menerangkan bahwa letak keimanan seseorang itu adalah bagaimana kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi kesimpulan dari ayat yang pertama, bahwa takut dari gangguan manusia disebabkan karena dia beriman, ini adalah rasa takut yang tercela. Dihitung takut kepada selain Allah. Kemudian di dalam ayat juga penegasan wajibnya seorang itu bersabar. Wajibnya seseorang itu bersabar terhadap gangguan yang dia derita, gangguan yang dialami di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan terdapat di dalam ayat penjelasan rendahnya orang-orang yang bersifat seperti dalam ayat ini. Karena ini memang yang disinggung adalah sifat orang-orang munafikin. Sifat orang-orang munafikin. Baik. Kemudian di akhir ayat, awalaysa Allahu bi'alama bima fi suduril alamin, penetapan ilmu Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati hamba. Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa yang benar keimanannya dan siapa yang berdusta di dalam keimanannya tersebut. Kemudian beliau membawakan ayat berikutnya, ayat yang ketiga. Wa qawlihi, dan firman Allah taala, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah. Kelanjutan ayatnya, fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Nah, ayat ini di surat Taubah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat.
wa aqama shalah, serta mendirikan salat, wa ata zakat, menunaikan zakat, wa lam yakhsha illallah, dan dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Nah, ini sisi pendalilan penulis di sini. Pada kalimat bahwa orang yang beriman yang memakmurkan masjid Allah itu adalah orang yang tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bersifat dengan sifat-sifat itu ditegaskan, fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Maka mereka itu pasti akan tergolong ke dalam orang-orang yang mendapat hidayah. Asa di sini bermakna pasti ya. Bukan bermakna barangkali atau semoga. Tapi dipastikan. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Iya. Baik. Kandungan dari ayat ini terdapat di dalamnya penjelasan wajibnya mengikhlaskan rasa takut itu, memurnikan rasa takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah dasar keimanan. Dan pokok seseorang itu dianggap di atas petunjuk yang berhak untuk memakmurkan masjid-masjid Allah. Iya. Dia wajib mempunyai rasa takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian di awal ayat dikatakan innama ya'muru masajid Allah. Sungguhnya memakmurkan masjid-masjid Allah. Iya. Di sini makna memakmurkan masjid-masjid Allah, imarah yang dimaksud memakmurkannya adalah memakmurkan dengan makna maknawi. Secara maknawi. Karena memakmurkan masjid itu dua macam. Ada memakmurkannya secara hissi, yaitu dia menjaga masjidnya, merawatnya. Iya. Kemudian mengadakan bentuk-bentuk ibadah di dalam masjid berupa pengajian, halaqah Quran atau yang semisal dengannya, itu bentuk dari memakmurkan. Iya. Bentuk dari memakmurkan secara fisik. Dan ada memakmurkan secara maknawi. Memakmurkan secara maknawi. Di mana di dalam masjid tersebut atau di masjid ini dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan amalan untuknya. Iya. Dan menegakkan syiar-syiar Allah. Ini bentuk dari memakmurkannya secara maknawi. Ya, karena itu dipuji orang yang membangun masjid. Dipuji orang yang membangun masjid karena dia memakmurkannya secara hissi. Sebagaimana dipuji orang-orang yang menegakkan ibadah di dalam masjid, sebab itu memakmurkannya secara maknawi. Iya. Dan bisa memakmurkan masjid-masjid Allah secara maknawi hanyalah orang yang memiliki sifat ini. Keimanan kepada Allah dan hari akhirat, menegakkan salat, mengeluarkan zakat, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Adapun sekadar dia membangun masjid, menjaganya, merawatnya, kaum musyrikin dahulu sebelum Nabi diutus, mereka memelihara Masjidil Haram, memelihara Ka'bah. Tapi itu tidak bermanfaat bagi mereka. Iya. Karena pemakmuran hanya secara fisik saja. Secara fisik saja. Sedang memakmurkannya secara maknawi, mereka tidak melakukannya. Maka ini penting dijaga di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. Dari ayat ini terdapat keutamaan keimanan itu kepada Allah dan hari akhirat. Dan terdapat bagaimana harusnya masjid itu dimakmurkan
dengan hal-hal yang mengandung makna keimanan. Dan terdapat pula di dalam ayat kewajiban untuk selalu menegakkan salat, mengeluarkan zakat kepada siapa yang berhak. Dan inti pokok dari ayat ini yang merupakan sisi pendalilan penulis di sini bahwa seorang yang beriman itu dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian saya simpulkan kembali bahwa memakmurkan masjid terbagi berapa tadi? Terbagi dua. Memakmurkannya secara hissi, secara fisik, dan memakmurkannya secara maknawi. Memakmurkannya secara fisik dengan membangunnya, memeliharanya, merawatnya. Dan itu tidak cukup bagi seorang mukmin dan mukminah. Tapi yang paling penting adalah dia memakmurkan masjid itu dengan ketaatan dan amalan yang salih. Setelah menyebutkan 3 ayat, dari 3 ayat ini semuanya terdapat kewajiban takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Penulis rahimahullahu taala membawakan 2 hadis. Hadis yang pertama kata beliau, wa an Abi Sa'id radhiyallahu anhu marfu'an. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu secara marfu' bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min dha'fil yaqini an turbiyan nasa bi sakhatillah." Sesungguhnya termasuk alhamdulillah. Sesungguhnya termasuk lemahnya keyakinan apabila engkau mencari ridha manusia dengan kemurkaan Allah. Wa an tahmadahum ala rizqillah wa an tadummahum ala ma lam yu'tika Allah. Juga dari lemahnya keyakinan apabila engkau memuji manusia di atas rezeki Allah atau mencela mereka di atas sesuatu yang Allah belum berikan kepadamu. Inna rizqallahi la yajurruhu hirsu harisin wa la yarudduhu karahiyatu karih. Sesungguhnya rezeki Allah tidak dapat didatangkan oleh ketamakan orang yang tamak, dan tidak pula dapat digagalkan oleh kebencian orang yang membenci. Ya. Ini hadis bagus ya dari sisi maknanya. Hanya saja dalam sanadnya ada kelemahan. Dalam sanadnya ada kelemahan. Ya, tapi dari sisi maknanya bagus. Didukung oleh kandungan dalil-dalil umum di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam hadis dari kelemahan keyakinan. Anturdiyan nasa bisakhatillah. Engkau mencari ridha manusia. Engkau mencari ridha manusia dengan kemurkaan Allah. Iya. Jadi kalau dihadapkan dia pada 2 hal, antara mencari ridha Allah dan mencari ridha manusia, lebih didahulukan ridha manusia. Ini artinya dia mencari ridha manusia dan dia rela Allah murka kepadanya. Dan ini dari kelemahan keyakinan. Dari kelemahan keyakinan. Iya. Kemudian wa antahmadahum ala rizqillah. Engkau memuji mereka di atas rezeki Allah. Ya. Seorang diberi rezeki, mendapatkan sebuah nikmat, pemberian dari manusia, dia puji manusia terhadap hal tersebut. Maksudnya pujian di sini adalah hatinya itu bergantung kepada orang yang memberinya. Tidak bergantung kepada siapa? Kepada Allah. Iya.
Dan ini kadang dari kelemahan keyakinan. Terhitung dari kelemahan keyakinan pada seorang hamba. Subhanallah, kalau seorang diberi, dia datang kepada saudaranya misalnya, minta pinjaman. Oh, saya sedang terdesak. Orang yang sangat perlu. Iya. Tolong beri pinjaman untuk saya 5 juta misalnya. Kata saudaranya, iya. Ini duit 5 juta. Iya. Nah, ini sifatnya bukan pinjaman, pemberian, ambil saja hadiah. Dan ini 2 juta tambahan, siapa tahu kamu memerlukannya. Kira-kira bagaimana sikap orang yang diberi ini? Gembira atau tidak? Ya. Tentunya sangat bergembira. Ya. Jelas ya? Tapi subhanallah, seorang tidak pernah berpikir bahwa Allah memberikan kepadanya nikmat lebih daripada itu. Betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepadanya. Orang yang memberikan kepadanya uang itu juga bagian dari nikmat Allah untuknya. Tapi hatinya bergantung kepada orang yang memberi. Tidak bergantung kepada Allah. Ini yang dicela. Adapun kalau seorang diberi kemudian dia balas kebaikan orang yang memberi, ya. Dia doakan kebaikan orang yang memberi, maka ini tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah. Ini telah syah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man shana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u." Siapa yang berbuat baik kepada engkau, maka balaslah perbuatan baiknya. Iya. Dan beliau juga bersabda, "La yashkurullaha man la yashkurun nas." Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Ya, kalau sebatas dia menjalankan perintah Allah untuk apa? Ya, mengingat kebaikan orang, membalas kebaikan orang, itu adalah hal yang bagus. Tapi maksud dari hadis di sini, engkau memuji mereka terhadap rezeki Allah. Ya, harusnya pujian itu dia berikan kepada Allah. Dialah yang memberikan rezeki. Tapi orang ini hatinya bergantung kepada makhluk. Yang sebenarnya makhluk ini juga mendapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula wa antadummahum ala ma lam yu'tika Allah. Engkau mencela terhadap apa yang Allah tidak berikan kepadamu. Misalnya ada orang yang memberi pembagian. Ya. Kemudian ternyata dia tidak dapat pembagian tersebut. Maka di sini tidak boleh dia mencela terhadap sesuatu yang Allah tidak takdirkan untuknya. Tidak usah dia marah. Tapi harusnya dia menerima ketentuan Allah. Kemudian ditegaskan bahwa rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah. Bagaimanapun seorang itu tamak mencari rezeki, dia telah berupaya, berusaha dengan berbagai cara. Iya. Tapi yang menentukan datangnya rezeki adalah apa? Adalah Allah. Walaupun ada orang yang benci seorang, jangan sampai dia dapat rezeki. Kebencian orang tersebut tidak akan mampu menahan rezeki yang Allah sudah takdirkan. Tidak akan mampu menahan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Karena itulah dari kewajiban seorang muslim dan muslimah, dia bertawakal kepada Allah. Dan akan datangnya pembahasan tawakal. Dan bukan artinya seorang meyakini apa yang disebut di dalam hadis ini, bukan artinya dia meninggalkan sebab, tidak beramal, tidak bekerja. Bukan itu maknanya. Tapi di sini berkaitan dengan masalah amalan hati. Kebergantungan hati itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sisi pendalilan penulis dengan membawakan hadis ini di sini, beliau ingin menjelaskan tentang wajibnya hati itu bergantung kepada Allah. Iya, di dalam mengambil manfaat, menolak bahaya, dalam rasa takut, semuanya hanya diberikan kepada Allah. Dan tidak boleh dia menoleh kepada makhluk. Iya. Pada pujian maupun celaan yang
datang dari makhluk tersebut, atau tidak boleh dia menoleh kepada makhluk akan pemberian maupun pemberian maupun penahanan dari makhluk, ia hadapi dengan memujinya kalau diberi atau mencelanya kalau tidak diberi. Harusnya dia hanya bersandar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan secara umum hadis ini masuk di dalam dalil-dalil umum penetapan wajibnya beriman kepada ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan juga ini masuk ke dalam dalil-dalil umum yang menunjukkan wajibnya seorang itu bersandar hanya kepada Allah, tidak bersandar kepada sebab. Dan juga ada dalil-dalil umum dari Al-Quran maupun hadis tentang wajibnya seorang itu mencari, mendahulukan ridha Allah di atas ridha manusia. Ya. Sekali lagi, walaupun hadis ini lemah dari sisi sanad, akan tetapi dari sisi makna dia adalah benar, sahih. Kemudian di dalam hadis berikutnya kata beliau rahimahullahu taala, wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man iltamasa ridallahi bi sakhatin nasi radhiyallahu anhu wa arda anhu an-nas, wa man iltamasa ridwan nasi bi sakhatillahi sakhatallahu alaihi wa askhata alaihi an-nas. Rawahu Ibnu Hibban fi sahihi. Iya. Baik. Kata beliau rahimahullah, dari Rasulullah bersabda, barang siapa yang berusaha mendapatkan keridhaan Allah meskipun dengan resiko kemarahan manusia, maka Allah akan ridha kepadanya dan menjadikan manusia ridha kepadanya. Iya. Namun barang siapa yang berusaha mendapatkan ridha manusia dengan melakukan suatu hal yang menimbulkan kemurkaan Allah, niscaya Allah murka terhadapnya dan menjadikan manusia murka pula terhadapnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Nah, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Imam Ahmad, At-Tirmidzi, walaupun dari beberapa orang sahabat ya. Nah, hadis ini adalah hadis yang sahih. Baik. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bagaimana seharusnya seorang mukmin itu. Iya. Dia hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, lebih mendahulukannya di atas ridha makhluk. Yang menunjukkan wajibnya dia takut hanya kepada Allah. Wajibnya dia takut hanya kepada Allah. Walaupun manusia benci kepadanya, tapi dia hanya mencari ridha Allah, takut kepada Allah, maka kebencian manusia tidak akan membahayakannya. Kebencian manusia tidak akan membahayakannya. Iya. Di dalam hadis ini terdapat hal yang indah, menunjukkan akibat yang baik. Akibat yang baik bagi siapa yang mendahulukan ridha Allah. Kalau dia melakukan sebuah amalan, memang dia mencari ridha Allah, walaupun manusia murka kepadanya, dia yakin pasti Allah akan menunjukkan kepadanya hal-hal akibat-akibat yang baik yang terjadi setelahnya. Iya. Akibat-akibat yang terbaik yang terjadi setelahnya. Dan inilah yang berjalan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dan orang-orang yang salih. Kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal kali beliau menyampaikan keislaman. Memang manusia benci. Iya, menentang, marah kepada beliau. Ya. Tapi tidak berlangsung lama, seluruh hal tersebut berubah.
Iya. Seluruh hal tersebut berubah. Karena beliau hanya melaksanakan perintah Allah. Hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mencari ridha dari manusia. Iya. Maka ini membuahkan kebaikan dan keindahan. Membuat manusia masuk ke dalam Islam itu berbondong-bondong. Iya. Dan menjadikan agama Allah Subhanahu wa ta'ala ditinggikan. Baik. Demikian pula sebaliknya. Orang yang mencari ridha manusia. Ya. Seakan-akan kalau ada suatu hal, ya, manusia harus ridha padanya. Dan tidak peduli dalam menggapai ridha manusia itu, dia melakukan hal yang dimurkai oleh Allah, dosa dan maksiat. Ya. Kadang sebagiannya bid'ah dan kesyirikan. Nah, kalau dia melakukan hal ini, Allah akan membuat Allah murka kepadanya dan akan membuat manusia murka terhadapnya. Murka terhadapnya. Iya. Baik. Dan kalimat Allah membuat ridha manusia pada orang yang mencari ridha Allah dan membuat manusia itu murka pada orang yang mencari ridha manusia. Iya. Ini dilihat kepada dua hal. Kadang dengan lisan ucapan dan kadang dengan lisanul hal. Kadang manusia ridha atau benci dengan ucapan lisannya, terlihat ada pujian, terlihat ada celaan, atau memang dari sisi keadaan yang menunjukkan hal tersebut. Iya. Dan di dalam hadis ini terdapat penetapan bahwa hati-hati hamba itu berada di tangan Allah. Berada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak dari orang-orang yang menyuruh kepada kebaikan. Karena dia hanya mencari ridha Allah. Tadinya sebagian manusia benci dan menentang. Akhirnya berubah menjadi kecintaan dan pertolongan. Iya. Dan ini adalah hal yang bagus. Hendaknya ditanamkan di dalam diri. Ya. Sepanjang seorang itu mencari ridha Allah, maka tidak perlu khawatir. Hati-hati manusia itu berada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah membolak-baliknya sesuai dengan kehendaknya. Dan juga di dalam hadis ini terdapat kewajiban bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terdapat peringatan bahaya orang yang lebih mendahulukan mencari ridha manusia di atas ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terdapat juga di dalam hadis penetapan sifat ridha bagi Allah dan sifat as-sukh, sifat kemurkaan. Baik, selesai sudah kandungan dari atau hadis-hadis yang disebut oleh penulis dalam bab ini. Ya, kesimpulan dari bab ini, beliau ingin menegaskan tentang masalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa seorang yang bertauhid, dia wajib mengikhlaskan rasa takutnya kepada Allah. Dan dari 3 ayat dan 2 hadis yang beliau sebutkan, tampak sekali betapa indahnya rasa takut kepada Allah itu. Ya, penuh dengan jenjang-jenjang ibadah, penuh dengan hal-hal yang membawa kebaikan bagi orang yang hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di bab berikutnya, bab yang ke-32. Kata beliau, kata penulis rahimahullah, babu qaulillahi ta'ala wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah hendaknya kalian bertawakal kalau memang benar kalian itu beriman. Iya. Bab ini beliau menyinggung tentang tawakal. Iya. Menyinggung tentang tawakal. Dan ini erat kaitannya dengan pembahasan sebelumnya. Juga di mana di sebelumnya disebutkan beberapa hadis yang menunjukkan tawakal. Maka di dalam bab ini penulis ingin menjelaskan bahwa tawakal itu adalah sebuah kewajiban yang wajib, sebuah ibadah yang wajib dan harus diikhlaskan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tawakal ini dari tingkatan tauhid yang tinggi yang hendaknya dijaga dan dipelihara oleh seorang hamba. Nah, ayat ini di surah Al-Maidah, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hendaknya
Kepada Allah kalian bertawakal. Hanya kepada Allah hendaknya kalian bertawakal. Jika kalian benar-benar orang yang beriman. Allah memerintah. Allah menyebutkan bahwa Nabi Musa alaihissalam memerintah kaumnya masuk ke Baitul Maqdis. Sebab ini ayat sebelumnya adalah perintah Nabi Musa kepada kaumnya masuk ke Baitul Maqdis. Ya Allah telah wajibkan mereka harus masuk di dalamnya. Nah, tapi justru mereka menyelisihi apa yang diperintah oleh Nabi Musa alaihissalam, tidak mau masuk. Ya, maka Nabi Musa alaihissalam perintah mereka supaya masuk ke dalamnya dan memperbaiki keadaan dirinya. Ya, jangan mereka itu takut kepada musuh, tapi hendaknya mereka bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakinlah bahwa pasti kemenangan akan mereka tuai. Nah, karena itu dia tegaskan wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah hendaknya kalian bertawakal kalau memang benar kalian itu beriman. Jadi disebutkan bahwa ciri keimanan adalah seorang itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tawakal ini dari amalan hati. Dari amalan hati. Karena itu sejumlah ulama mengatakan bahwa tawakal hukumnya cuma satu. Tawakal itu adalah ibadah berkaitan dengan hati. Kapan diberikan kepada selain Allah, dia adalah syirik akbar. Dia adalah syirik akbar. Nah, ini pendapat sejumlah ulama. Dan sebagian ulama yang lain ada yang mengatakan bahwa tawakal itu ada beberapa macam. Ada yang sifatnya ibadah. Ini yang kalau dipalingkan kepada selain Allah akan menjadi syirik akbar. Dan ada tawakal dia bersandar kepada makhluk sebagai sebab. Iya. Dan ini akan menjadi syirik asgar. Dan ada tawakal bermakna dia menyerahkan kepada makhluk sebuah urusan yang makhluk itu bisa melakukannya. Dan ini tidak ada masalah. Jelas ya? Jadi ada dua pendapat dalam hal ini, dalam rinci. Ya, tapi hakikatnya bagi siapa yang mencermati bahwa ini perbedaan pendapat secara lafzi saja, secara lafaz. Tapi makna yang mereka maksudkan sama. Ya, sebab para ulama yang mengatakan bahwa tawakal itu hanya amalan hati, hukumnya cuma satu, kesyirikan. Kalau diberikan kepada selain Allah, syirik akbar. Ya. Mereka juga menyebutkan bahwa boleh seorang itu mewakilkan sebuah pekerjaan kepada orang lain. Ya, dia bersandar kepada orang lain melakukan pekerjaan tersebut. Itu taukil. Hanya saja mereka tidak mau mengatakan itu disebut dengan nama tawakal. Disebut dengan nama apa? Taukil, mewakilkan. Dan ini diperbolehkan. Ya. Dan kadang dia bisa masuk ke dalam syirik asgar dengan makna yang kita sebutkan tadi. Ya, kalau dia bersandar kepadanya sebagai sebab, ya, itu bisa dimasukkan di dalam apa? Syirik asgar. Dan dia berlebihan di dalamnya. Nah, baik. Atau kalau dia berkata tawakkaltu alaika, tawakkaltu ala Allahi wa alaika misalnya. Itu dihitung syirik di dalam lafaz. Ya, ini pada sebagian ulama yang menghitung, membaginya. Tawakal itu menjadi 3 yang saya sebutkan tadi. Tapi bagi para ulama yang mengatakan bahwa tawakal adalah amalan hati, ya, mereka hanya menyebut bahwa tawakal itu adalah ibadah. Kapan diberikan kepada selain Allah, maka dia adalah syirik akbar. Jadi itu rinciannya ya, berkaitan dengan masalah tawakal. Kemudian perlu diketahui bahwa tawakal yang benar itu harus terpenuhi padanya 3 syarat. Harus terpenuhi padanya 3 syarat. Sehingga seorang dikatakan sebagai orang yang benar bertawakal kepada Allah. Syarat yang pertama, dia bergantung penuh kepada Allah. Bersandar penuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Kemudian syarat yang kedua, dia mengambil sebab
menjalani sebab. Iya. Kemudian syarat yang ketiga, dia tidak menoleh kepada sebab setelah ia mendapatkan, setelah terjadi atau setelah dia dapatkan hasil dari apa yang dia upayakan. Iya. Ini 3 syarat tawakal. Jadi kalau misalnya saya beri contoh ya, 3 syarat supaya jelas. Seorang yang sakit misalnya, bagaimana tawakal yang benar pada orang yang sakit? Iya. Tawakal yang benarnya, dia menyerahkan urusannya kepada Allah. Bahwa penyakit ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dialah yang mengujinya, mencobanya, dia ridha terhadap ketentuan Allah. Dia pula Allah yang mengangkatnya sesuai dengan kehendaknya. Diserahkan urusannya kepada Allah. Ini terpenuhi syarat pertama. Syarat yang kedua, dia harus mengambil sebab. Oh, dia sakit, dia biarkan saja dirinya tidak berobat, tidak mengambil sebab-sebab yang menyebabkan dia bisa sehat, tidak bertanya kepada dokter misalnya apa penyakitnya dan bagaimana cara mengobatinya. Nah, ini tidak mengambil sebab. Dan ini bukan orang yang bertawakal namanya. Iya. Ini tidak sejalan dengan syariat dan tidak sejalan dengan akal. Jelas ya? Tidak sejalan dengan syariat sebab Nabi memerintah untuk mengambil sebab. Kata beliau, ya ibadallah tadawau, wahai hamba-hamba Allah, berobatlah kalian. Jadi beliau perintah untuk berobat, mengambil sebab. Iya. Dan di dalam Al-Quranul Karim disebutkan berbagai hal yang dengannya ada sebab. Nabi Nuh alaihi salam ketika kaumnya akan dibinasakan, beliau diperintah oleh Allah membuat perahu. Iya. Untuk apa bikin perahu? Hah? Bisa menjadi sebab beliau selamat. Apabila banjir diturunkan, maka beliau selamat dengan perahu. Jelas ya? Dan Allah Maha mampu menyelamatkan Nabi Nuh alaihi salam tanpa membuat perahu. Tapi kenapa harus buat perahu? Itulah ketentuan Allah, bahwa harus ada menjalani apa? Sebab di dalam kehidupan. Iya. Maryam ketika akan melahirkan, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melahirkan di bawah pohon korma. Ya. Dan Allah perintah kalau ingin mendapatkan buah dari korma itu, wahudzi ilaiki bijid'in nakhlah tusaqitu 'alaiki rutban janiyya. Goyangkanlah dari pohon korma itu akan berjatuhan. Ya. Rutab-rutab korma-korma basah yang siap untuk dimakan. Korma basah itu pohon korma, ya. Jangankan digoyang, dilempar pun belum tentu jatuh. Ya. Kalau dia apa? Kalau dia kormanya masih basah. Ya. Kalau kormanya masih basah, sebab masih melekat kuat di mana? Di pohon tersebut. Iya. Maka diperintah mengambil sebab, dia goyangkan sebagian dari dahan itu, dari pelepah korma itu, dia goyangkan supaya berjatuhan. Diperintah mengambil sebab. Jelas ya? Jadi mengambil sebab ini adalah hal yang sejalan dengan syariat. Dan tidak masuk akal seorang meninggalkan sebab. Oh, saya ingin selamat. Ya. Tidak ditabrak. Tapi begitu dia jalan, ya, dia mengambil jalur yang berlawanan. Ya. Mobil sedang berjalan, dia jalan di depan mobil. Oh ya, saya ingin selamat. Tidak ditabrak. Tapi dia tidur di atas rel kereta api. Ya. Ini tidak mengambil sebab. Dan tidak masuk akal orang bisa selamat dengan cara seperti itu. Jelas ya? Baik. Jadi dari tawakal, seorang menjalani sebab. Demikian pula makna hadis-hadis yang telah lalu. Rezeki Allah Subhanahu wa taala itu sudah ditentukan. Ya. Bukan artinya, oh, kalau rezeki sudah ditentukan, kalau begitu saya duduk saja di masjid. Ya. Rezeki datang sendiri. Tidak, diperintah seorang mencari sebab.
sehingga dimudahkan rezeki itu untuknya. Demikian. Maka ini hal yang kedua dalam tawakal. Seorang menjalani sebab. Kemudian yang ketiga, kita kembali kepada contoh berobat ya. Setelah dia menyandarkan urusannya kepada Allah, dia berobat. Kemudian setelah itu dia sembuh. Maka dari kesempurnaan tawakal, dia tidak melihat kepada sebab. Ya, oh ini karena sebab obat. Tidak. Tapi dia melihat bahwa dia sembuh ini semata karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Nah, inilah tawakal yang benar. Dan ini syarat seorang dikatakan sebagai orang yang bertawakal. Baik. Kadang seorang menyebut sebuah sebab. Ya. Andai kata tidak ada sipulan yang mengantar saya tidak akan sampai ke tempat ini. Ya. Ini penyebutan, pengabaran terhadap sebuah sebab. Ini boleh saja dia kabarkan seperti itu. Iya. Sebab memang juga ada di dalam hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut. Iya. Hanya menyebut sebab saja, tidak menyandarkannya kepada Allah. Iya. Tapi bukan artinya hal tersebut bukan Allah yang menakdirkannya. Ini sekadar menyebutkan. Kalau dia sebut misalnya saya minum obat ini, alhamdulillah saya sembuh. Iya. Itu tidak ada masalah pengabaran. Tapi hakikatnya dia tahu bahwa yang menyembuhkannya hanyalah siapa? Hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Karena itu dari kesempurnaan kalau seorang menyebut suatu sebab, dia selalu menyebut nama Allah di depannya. Alhamdulillah saya sembuh dengan meminum obat ini misalnya. Supaya terkesan dia selalu menyandarkan nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi secara global ya berkaitan dengan masalah tawakal. Kita kembali kepada ayat wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah kalian bertawakal kalau memang kalian itu orang-orang yang beriman. Terdapat di dalam ayat kewajiban bertawakal hanya kepada Allah. Dan tawakal itu dari sifat orang-orang yang beriman. Dari sifat orang-orang yang beriman. Dan terdapat di dalam ayat juga penegasan in kuntum mu'minin, kalau benar kalian itu beriman, menunjukkan bahwa ada imannya yang sejati sempurna dan ada imannya yang kurang. Jadi di antara dalil yang menunjukkan bahwa iman bertambah dan berkurang. Iya. Dan di dalam ayat ini juga ayat berikutnya wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, hanya kepada Allah kalian bertawakal kalau memang kalian itu beriman. Ya, terdapat bahwa tawakal itu adalah syarat di dalam keabsahan keimanan seorang hamba. Ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua, wa qaulihi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah maka bergetarlah hati-hati mereka. Ya, kelanjutan ayat wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatkum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Nah, itu sisi pendalilan penulis di kelanjutan ayat. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mereka bertambah keimanan. Dan kepada Rabb mereka, orang-orang yang beriman itu selalu bertawakal. Iya. Sini ada sisi penekanannya dalam bahasa Arab. Wa 'alallahi wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan kepada Rabbnya mereka bertawakal. Didahulukan 'ala rabbihim di depan kalimat kata kerja tawakal, menunjukkan bahwa tawakal itu betul-betul dari kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari hal yang harus diikhlaskan hanya untuk Allah. Kemudian yatawakkalun datang dengan fi'il mudhari, menunjukkan bahwa seorang mukmin itu continue, terus-menerus tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab biasanya takbir dengan fi'il mudhari itu diperuntukkan untuk makna yang terus-menerus, berlaku, berjalan dengan kontinu. Baik, maka terdapat di dalam ayat ini kewajiban bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini dari sifat orang-orang yang beriman. Iya, sifat orang-orang yang beriman. Sebab di awal ayat dikatakan innamal mu'minuna, sungguhnya kaum mukminin itu hanyalah
disebutkan sifatnya hanyalah. Ya, kemudian setelah itu disebutkan sifat yang lain dari sifat orang yang beriman, kemudian ditutup dengan firman-Nya ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benar keimanan. Dengan sebenar-benar keimanan. Maka ini adalah sifat orang yang beriman. Kemudian ayat ini juga menunjukkan bagaimana ciri seorang mukmin itu khusyuk dan merendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau disebut nama Allah bergetar hatinya. Iya. Rasa khusyuk, rasa takut yang seperti ini tentunya adalah suatu hal yang bisa berkembang di dalam hati seorang hamba. Iya, sebab seorang berjenjang pada rasa takutnya kepada Allah, merendah dirinya, khusyuknya kepada Rabb-Nya. Dan ini semuanya adalah perkara yang bisa dia makmurkan di dalam dirinya. Banyak hal yang dengannya seorang bisa memunculkan rasa takut di dalam hatinya. Ya, di antara hal tersebut yang pertama adalah dia mempelajari tentang tauhid. Ya, dia mempelajari tentang tauhid. Sebab orang yang mengerti tauhid, ya, dengan 3 jenis tauhid, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat, ya, dia akan mengenal siapa Rabb-Nya. Dan kalau dia mengenal siapa Rabb-Nya, maka dia pandai mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Nah, adapun orang yang tidak mengenal tauhid, disifatkan di dalam Al-Quran, wa ma qadarullaha haqqa qadarihi. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya. Iya, tapi orang yang bertauhidlah yang mampu untuk hal tersebut. Dia kenal kebesaran Allah dalam rububiyahnya. Dia mengenal bahwa ibadah itu hanya kepada Allah. Dia mengenal nama-nama dan sifat Allah. Khususnya dalam pengenalan nama-nama dan sifat ini, hal yang sangat menumbuhkan rasa takut di dalam hati hamba. Iya. Karena dia mengenal nama-nama Rabb-Nya, sifat-sifatnya, keagungan dan kebesarannya, sehingga rasa takut itu selalu berada di dalam hatinya. Kemudian di antara hal yang menumbuhkan rasa takut adalah seorang itu memperbanyak amalan salih. Memperbanyak amalan salih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di antara sebab yang menyebabkan tumbuhnya rasa takut di dalam hati adalah dia banyak tadabbur terhadap kandungan Al-Qur'an. Kandungan Al-Qur'anul Karim. Iya. Dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara hal yang menumbuhkan rasa takut adalah dia menuntut ilmu agama. Karena Allah berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama." Sungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya hanyalah para ulama, orang-orang yang berilmu. Iya. Hanyalah orang-orang yang berilmu. Dan juga dari perkara yang menumbuhkan rasa takut di dalam hati seorang hamba, dia banyak mengingat tentang hari akhirat, surga dan neraka. Iya. Sehingga tumbuh rasa takutnya. Apalagi kalau dia banyak mengingat akan neraka, bagaimana dahsyatnya, bagaimana kengeriannya, dan bagaimana adab yang terdapat di dalamnya. Iya. Maka ini akan menumbuhkan rasa takut yang sangat dahsyat di dalam dirinya. Juga di antara hal yang menumbuhkan rasa takut adalah dia mengambil pelajaran dari kebinasaan yang terjadi di umat-umat sebelum kita. Ya, perhatikan bagaimana umat-umat sebelum kita yang dibinasakan. Ya. Perhatikan apa sebab yang menyebabkan mereka binasa. Kita banyak merenungi sehingga ini menimbulkan rasa takut di dalam hati seorang hamba. Baik, ini perkara yang merupakan pokok keimanan, dasar yang dengannya seorang itu tumbuh rasa takutnya sehingga sangat kuat keimanannya. Dan wajar seperti yang disebut di dalam ayat ini, kalau disebut nama Allah bergetar hati-hatinya. Bergetar hatinya. Ini karena dia memiliki dari rasa takut kepada Allah dan sebab-sebab yang memunculkan rasa takut tersebut. Adapun kalau dia tidak memiliki rasa takut di dalam hatinya, disebut nama Allah tidak disebut sama saja baginya.
Ya, waliyadzubillah. Dan ini adalah ciri dari hati yang keras. Ciri dari hati yang keras. Baik. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatkum imana. Kalau ayat-ayatnya dibaca, mereka bertambah keimanan, menunjukkan bahwa iman itu bisa bertambah dan bisa apa? Bisa berkurang. Iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Iya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabb-nya lah mereka selalu bertawakal. Kemudian ayat berikutnya, wa qawlihi, dan firman Allah Ta'ala, ya ayuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin. Wahai Nabi, cukuplah Allah sebagai pelindung bagimu dan bagi orang-orang mukmin yang mengikutimu. Iya. Baik. Ini ayat terdapat di dalamnya pengabaran bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi-Nya, wahai Nabi, ya, cukuplah Allah yang melindungi engkau, dan cukuplah Allah yang melindungi siapa yang mengikutimu dari orang-orang yang beriman. Iya. Menunjukkan bahwa seorang mukmin itu wajib dia bertawakal hanya kepada Allah, karena hanya Allah yang mampu untuk melindunginya. Dan ini berkaitan dengan ayat setelahnya, disebut oleh penulis, wa qawlihi wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Dan firman Allah, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, pasti Allah yang akan mencukupinya. Allah yang akan mencukupinya. Iya. Maka terdapat kewajiban tawakal hanya kepada Allah. Ya. Dan terdapat keutamaan bertawakal itu. Bahwa siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah pasti mencukupinya. Pasti memberikan kecukupan kepadanya. Nah, ini poin yang sangat penting sekali, yang harus diingat oleh seorang hamba yang ingin mendapat nikmat dari Allah. Ya, apakah nikmat itu berupa ilmu agama? Apakah nikmat itu berupa rezeki, harta? Apakah nikmat itu berupa keturunan? Ya, ketenangan hidup? Dia ingin dapat tambahan nikmat ini, dia pelihara tawakalnya. Sebab ini adalah sebab datangnya rezeki Allah dengan tawakal. Allah mencukupi seorang hamba ketika dia bertawakal. Dan ini manfaat yang sangat agung di belakang tawakal tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Umar bin Khattab, beliau menyatakan, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli, la razaqakum kama turzaqut tayr, tagdu khimasa wa taruhu bitana." Andai kata kalian itu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal. Kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, sungguh Allah akan memberi rezeki kepada kalian seperti burung diberi rezeki. Ya. Perhatikan ya, kehidupan burung itu. Di waktu pagi dia pergi khimasan dalam keadaan kosong perutnya. Di waktu sore dia datang dalam keadaan sudah apa? Sudah kenyang. Ya. Ada saja rezekinya. Padahal kalau dikatakan perbendaharaan harta, burung tidak punya. Lubuk padi tidak punya apa? Ya, perbendaharaan harta juga tidak ada tabungannya di rekeningnya. Ya. Tapi subhanallah dapat rezeki. Tiap hari ada saja rezekinya. Ini perumpamaan yang sangat indah dari Nabi. Kalau orang bertawakal dengan sebenar-benar apa? Tawakal. Dan sekali lagi, tawakal itu telah kita terangkan 3 syarat itu tadi. 3 syarat. Baik. Yang terdapat, ya, bagaimana keindahan seorang itu mempelajari tauhid. Ya. Satu pembahasan yang dia kenal tentang keindahan tawakal, itu luar biasa pengaruhnya di dalam kehidupan. Iya. Luar biasa pengaruhnya di dalam kehidupan.
Baik. Dan manfaat dari tawakal sangat banyak sekali. Sebagaimana manfaat dari rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala sangat banyak sekali. Hanya saja ini pembahasan-pembahasan kita meringkas ya, sesuai dengan kadar yang diterangkan oleh penulis di sini. Iya. Setelah menyebutkan beberapa ayat tentang tawakal, penulis membawakan hadis tentang tawakal ini. Kata beliau, "Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala." Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata, "Hasbunallahu wa ni'mal wakil." Ya. Kata hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah bagi kami dan Allah adalah sebaik-baik al-wakil. Yang segala urusan diserahkan kepadanya. Ya, itu salah satu nama dari Asmaul Husna ya, Al-Wakil. Iya. Kata Ibnu Abbas, kalimat ini qalaha Ibrahim alaihi salam hina ulqiya fin nar. Kalimat ini diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam ketika beliau dicampakkan ke dalam api, dilempar ke dalam api. Dimaklumi ya bagaimana Nabi Ibrahim dilempar di dalam api oleh kaumnya. Setelah beliau menghancurkan berhala-berhala itu. Iya, dan mendebat kaumnya. Ini diucapkan oleh Nabi Ibrahim. Apa yang terjadi? Api itu berubah menjadi apa? Keselamatan untuk Nabi Ibrahim. Dingin dan menjadi hal yang menyelamatkan beliau. Iya. Perhatikan. Ucapan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa qalaha Muhammad sallallahu alaihi wasallam hina qalu lahu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan ini juga diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya mengucapkan ini. Karena disebut dalam Al-Qur'an bagaimana sifat manusia, sifat para sahabat itu, innan nasa, tatkala orang-orang berkata, kaum munafikin, iya, berkata kepada Nabi dan para sahabatnya bahwa manusia sudah bersatu padu ingin membinasakan kalian. Fakhshawhum, takutlah kalian kepada mereka. Ya. Perhatikan ya. Dari ancaman waktu itu. Ini kejadian perang Khandaq ya. Kota Madinah itu sudah dikepung. Ya. Oleh seluruh kufar yang punya kepentingan ingin menghancurkan Islam. Bersatu padu antara kaum musyrikin dan ahlul kitab. Bersatu padu. Iya. Jadi seluruh manusia dikatakan sudah berkumpul ingin membinasakan kalian. Tapi apa yang terjadi? Justru mereka bertambah keimanan. Iya, bertambah keimanan. Dan ini manfaat, sekali lagi manfaat dari tauhid. Manfaat dari tawakal. Iya. Tidak ada rasa takut bagi mereka. Justru yang ada bertambah apa? Bertambah keimanan. Wa qalu, dan mereka berkata hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah yang mencukupi kami dan Allah adalah sebaik-baik al-wakil. Ya, sebaik-baik yang segala urusan itu diserahkan kepadanya. Nah, maka terdapat di dalam hadis ini penjelasan bahwa kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil yang terdapat di dalamnya ya, konsekuensi dari tawakal dan menyerahkan segala urusan kepada Allah, dia adalah kalimat yang diucapkan ketika seorang dalam kesusahan dan kesulitan. Ya. Dan kalimat ini diucapkan oleh dua hamba Allah yang dicintai oleh Allah, yang digelari sebagai Khalilullah, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad alaihi wassalam. Iya. Terdapat kebaikan di dalam mengucapkan kalimat ini. Dan kalimat ini adalah kalimat yang menunjukkan tentang kemurnian tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala.
Baik, maka tersimpul dari hadis, ya, Ibnu Abbas ini sejumlah pelajaran. Yang pertama, keutamaan kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakilin. Bahwa ini kalimat digunakan, diucapkan pada saat seorang itu mengalami kesusahan, mengalami bahaya atau yang semisal dengan itu. Dan terdapat juga di dalam hadis bahwa tawakal itu dari sebab yang paling besar yang menyelamatkan seorang hamba, yang memberikan ketenangan kepadanya. Nah, hadis ini juga menjelaskan bahwa keimanan itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Karena para sahabat bertambah keimanannya. Ya, kalau keimanan bisa bertambah, yang bertambah itu juga bisa berkurang. Iya. Dan terdapat di dalam hadis ini juga bahwa kadang seorang manusia ditimpa oleh hal yang pandangan orang lain itu tidak baik. Ya. Hal yang dia tidak senangi. Tetapi subhanallah yang terjadi di belakangnya adalah kebaikan. Berubah menjadi kebaikan. Iya. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Mungkin saja kalian itu benci pada suatu, tapi sebenarnya suatu itu adalah hal yang lebih baik bagimu. Hal yang lebih baik bagimu. Dan mungkin saja ya, seorang itu cinta pada suatu, tapi sebenarnya suatu itu adalah kejelekan baginya. Ya. Selesai sudah di sini ya, pembahasan tentang tawakal. Nah, ini bab yang ke-32. Kemudian berikutnya bab yang ke-33. Kata penulis rahimahullahu taala, bab qaulillah ta'ala, bab firman Allah taala, apa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa alqaumul khasirun. Bab firman Allah taala, maka apakah mereka merasa aman terhadap makar Allah? Ya. Sesungguhnya tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali kaum yang merugi. Nah, baik. Di sini penulis membawakan ayat ini. Beliau masih menerangkan bagaimana kesempurnaan tauhid yang harus dimiliki oleh seorang yang bertauhid itu. Dia tidak boleh merasa aman dari makar Allah. Iya. Kalau dikatakan tidak boleh merasa aman dari makar Allah, maka kewajibannya adalah dia wajib mengumpulkan antara al-khauf war raja. Wajib dia kumpulkan antara rasa takut dan rasa harapan. Nah, ini sisi penekanan di sini. Sebab di dua bab sebelumnya diterangkan tentang rasa takut, maka di sini penulis tegaskan bahwa itu rasa takut harus disertai dengan rasa harapan. Iya. Disertai dengan rasa harapan. Dan seorang hanya memiliki rasa harapan, tidak ada rasa takutnya, ini juga berbahaya. Karena itu diingatkan bahwa tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali kaum yang merugi, orang-orang yang merugi. Nah, Allah Subhanahu wa taala kadang membiarkan seorang hamba di dalam kesewenang-wenangannya, di dalam dosa dan maksiatnya, dibiarkan. Dan itu istidraj namanya. Dibuat dia semakin larut. Iya. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala menyiksanya, tidak bisa lepas lagi. Ya, dan ini bentuk dari makar. Dan ini Allah Subhanahu wa taala berikan karena mereka juga berbuat makar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa makaru wa makara Allah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, Allah membalasnya dengan memberi makar untuk mereka. Dan Allah adalah sebaik-baik yang memberi makar. Iya. Maka istidraj ini adalah hal yang harus diwaspadai oleh setiap hamba.
Jangan ketika dia jatuh di dalam kesalahan, di dalam dosa. Oh, saya berbuat dosa tidak apa-apa. Iya. Sebab dosa itu kalau tidak dia rasakan akibatnya pada saat itu, dia akan rasakan akibatnya di masa mendatang. Kalau tidak dia rasakan akibatnya di dunia, dia akan rasakan akibatnya di mana? Di akhirat pasti dia rasakan. Iya. Karena itu sebagian as-salaf rahimahumullah, ada yang berkata dan dia tertimpa musibah. Ya, dia berkata, ini musibah menimpa saya karena sebuah dosa yang saya lakukan 40 tahun yang lalu. Ya. Perhatikan, dia masih ingat dosanya 40 tahun yang lalu. Ya. Dan ini dari kondisi orang-orang yang bertauhid, mengingat tidak merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. Orang yang diberi istidraj ini umumnya dibinasakan dalam keadaan dia tidak sadar. Di dalam hadits Abu Musa al-Asy'ari yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yumli lidh-dhalim hatta idza akhadahu lam yuflithu." Sungguhnya Allah membiarkan orang yang zalim diberi kelapangan. Iya. Begitu Allah menyiksanya, tidak bisa lepas lagi. Kemudian Nabi membaca ayat, "Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimah, inna akhdahu alimun syadid." Demikianlah siksaan Rabbmu ketika menyiksa negeri-negeri. Di mana negeri-negeri itu berbuat zalim. Ya, dan sesungguhnya siksaan Rabbmu sangatlah besar. Nah, dan juga ayat yang lain di surah Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma nasu ma dzukiru bihi, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in, hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah, fa idza hum mublisun." Begitu mereka melupakan zikir yang mereka diperingatkan kepadanya, agama yang mereka diperingatkan kepadanya. Ini sudah lupa ya, berpaling dari agama. Apa yang Allah perbuat untuk mereka? Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kami bukakan untuk mereka pintu-pintu segala sesuatu. Jadi subhanallah, makin berpaling makin banyak rezekinya. Terbuka banyak hal. Tapi begitu mereka sudah gembira, akhadnahum baghtah, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Fa idza hum mublisun. Mereka pun ditarik dengan siksaan, tidak bisa lepas lagi. Iya. Ini istidrat namanya, nasallallahu al-afiyah. Karena itu seorang mukmin tidak boleh merasa aman dari makar Allah. Dia harus kumpulkan antara dua hal, rasa takut dan rasa harapan. Rasa takut dan rasa harapan ini bagaikan dua sayap burung. Ya. Harus ada padanya. Burung itu tidak bisa terbang dengan satu sayap saja. Ya. Kalaupun dia memiliki dua sayap, sayap yang satunya luka, terbangnya tidak beres. Tidak seimbang. Maka harus seimbang antara dua hal. Iya. Karena itu kata para ulama, kapan seseorang itu dia jatuh di dalam maksiat, maka hendaknya dia lebih mendominasikan rasa takut di dalam dirinya. Sebab kalau dia banyak jatuh dalam maksiat, ini menunjukkan rasa harapannya lebih besar. Maka harus diimbangi dengan dia lebih mendominasikan rasa takutnya. Iya. Sebaliknya kalau seorang kelihatan rasa takutnya lebih besar, hendaknya diberikan harapan. Diberikan harapan. Dan ini terbukti ya. Ya. Banyak orang-orang yang subhanallah kadang punya rasa takut, jatuh di dalam dosa. Ya, karena takutnya terhadap dosa itu membuat dia apa? Membuat tidak seimbang kehidupannya. Seakan-akan tidak waras.
Ya, dan saya pernah jumpai orang-orang seperti ini. Nah, karena memang di pembahasan agama harus diseimbangkan antara rasa takut, rasa harapan. Ya. Maka hanya diberikan kepadanya harapan-harapan, alhamdulillah sembuh. Ya, karena memang harus diseimbangkan antara dua hal. Harus diseimbangkan antara apa? Antara dua hal, rasa takut dan rasa harapan. Kapan seorang rasa takutnya yang mendominasi, dia akan binasa. Iya. Dan kapan seorang itu hanya ada rasa harapan, dia akan sewenang-wenang di dalam kehidupannya. Maka harus ada dua hal. Dia miliki, ada rasa takutnya dan rasa harapannya. Yaitulah ibadah para nabi dan para rasul. Ulaika yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Mereka itulah orang-orang yang bersegera di dalam kebaikan. Para nabi bersegera di dalam kebaikan dan beribadah kepada kami raghaban dengan penuh rasa harapan, wa rahaban dan penuh rasa takut. Wa kanu lana khashi'in. Dan mereka adalah orang yang khusyuk hanya kepada kami. Inilah sifat orang yang bertauhid. Beribadah disertai dengan rasa harapan dan disertai dengan rasa takut. Dia mengharap surga Allah, mengharap rahmat dan ridha Allah. Dia takut dari neraka, takut dari siksaan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan dari sini akan tampak besarnya dan nikmatnya nilai tauhid ini. Berbeda dengan orang-orang sufi. Iya. Orang-orang yang kadang mendengung-dengungkan ucapan yang katanya dinisbatkan kepada Rabi al-Adawiyah. Iya. Dia berkata, ya Allah, saya beribadah kepadamu bukan karena mengharap surgamu. Bukan pula karena takut kepada nerakamu. Ini sering diucapkannya di atas mimbar-mimbar Jumat. Dan ini ucapan yang batil. Iya. Menyelisihi agama para nabi dan para rasul. So, para nabi dan para rasul beribadah dengan rasa harap dan rasa apa? Takut. Dia ingin lebih bagus dari para nabi dan para rasul. Nah, maka harus diketahui dan dikenal bagaimana nilai dan indahnya tauhid itu. Ya, rasa harapan mempunyai manfaat-manfaat. Sebagaimana rasa takut mempunyai manfaat-manfaat. Iya. Kalau digabungkan antara dua hal, ada manfaat-manfaatnya lagi. Baik. Kemudian ayat yang kedua, firman Allah wa qaulihi wa may yaqnut min rahmati rabbih illa dhallun. Ya, tidak ada yang berputus asa terhadap rahmat Rabb-nya kecuali orang-orang yang tersesat. Kecuali orang-orang yang tersesat. Baik. Dalam ayat ini penegasan ya bahwa berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala itu bukan sifat orang yang berada di atas petunjuk. Itu sifat orang-orang yang tersesat. Sifat orang-orang yang tersesat. Nah, dan ini ayat di surah Al-Hijr ya, ayatnya. Di kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. 3. Beliau diberi kabar gembira. Ya, dengan seorang anak, maka beliau menganggap jauh hal tersebut dengan usia dan umur beliau yang sudah tua. Maka para malaikat berkata kepadanya, "Fala takun minal qanitin." Jangan kamu tergolong ke dalam orang-orang yang putus asa. Maka Nabi Ibrahim pun berkata, "Wa may yaqnut min rahmati rabbih illa ad-dhallun." Ya. Beliau menegaskan, sebab ini yang dipegang oleh ahli tauhid. Ya, tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang tersesat. Baik. Iya. Jadi setelah beliau menegaskan bahwa tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang yang tersesat, ya, tampaklah bahwa Nabi Ibrahim ketika berkata, bagaimana saya bisa dapat punya anak? Padahal saya ini sudah tua. Ya, ucapan Nabi Ibrahim ini bukanlah keputusasaan, tapi ucapan itu adalah ucapan kaget. Ya. Heran, kok bisa dia sudah tua dapat apa? Dapat anak. Ya, itu maksudnya. Jelas ya? Jadi beliau tidak berputus asa sebab beliau meyakini bahwa orang yang berputus asa dari rahmat Allah itu adalah orang yang tersesat.
itu adalah orang yang tersesat. Baik. Jadi ini dua ayat ya. Ayat yang pertama penjelasan bahaya merasa aman dari makar Allah, dan itu dari dosa yang sangat besar. Dan ayat yang kedua penjelasan bahaya orang putus asa dari rahmat Allah. Dia harus ada rasa harapan. Ya, dan juga diterangkan bahwa ini dari dosa yang sangat besar. Jadi harus digabungkan antara dua hal, rasa takut dan rasa apa? Rasa harapan. Ya, dan ini kandungan dari dua ayat ya. Maksud dari penulis membawakannya di sini, dua ayat ini beliau ingin menegaskan bahwa rasa takut dan rasa harapan dua-duanya adalah sifat orang-orang yang bertauhid dan harus dia kumpulkan antara keduanya di dalam menjalankan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau rahimahullahu taala menyebutkan di sini hadis dari Ibnu Abbas dan sebuah asar dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya. Beliau berkata, "An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil kaba'ir. Faqala asy-syirku billah wal ya'su min rauhillah wal amnu min makrillah." Kata beliau dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang dosa-dosa besar. Ya. Maka beliau menjawab. Dosa besar itu yang pertama asyirku billah, kesyirikan kepada Allah. Ya, dan ini sudah berlalu bersama kita ya. Bahwa syirik adalah dosa yang paling besar. Iya, dihitung sebagai dosa yang paling besar. Kemudian yang kedua, wal ya'su min rauhillah, dan berputus asa dari rauhillah, dari rahmat Allah. Iya. Putus asa dari kebaikan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi suatu hal yang indah ya di kisah Nabi Yusuf itu. Ketika Nabi Yusuf sudah hilang sekian tahun, kemudian setelah itu menyusul saudara Nabi Yusuf ditangkap, ya, dengan tuduhan ia mencuri, maka ayahnya Nabi Yakub alaihi salam tidak berputus asa ya rahmat Allah. Beliau berkata kepada anak-anaknya untuk tetap mencari berita tentang Nabi Yusuf dan saudaranya. Dan beliau berpesan, la tai'asu min rauhillah, jangan kalian berputus asa dari rauhillah. Ini sifat para nabi, orang-orang yang salih. Nah, baik, ya tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah pada apa yang dia cari, pada apa yang dia inginkan, pada apa yang dia maksudkan. Hendaknya dia selalu mengharap. Ya. Kemudian yang kedua, wal amnu min makrillah, dan merasa aman dari makar Allah. Ini dari dosa besar. Baik, ini hadis kuat ya dari seluruh jalan-jalannya. Penulis membawakannya di sini disebut dari dosa besar. Ya, dan yang paling pentingnya bagi penulis, kenapa beliau memilih konteks ini, konteks hadis ini, padahal banyak hadis yang lain sebenarnya ya. Sebab di dalam hadis ini dikumpulkan dua dosa sekaligus. Antara orang yang putus asa dari rahmat Allah, tidak punya rasa harapan, dan orang yang merasa aman dari makar Allah, tidak punya rasa takut. Jadi orang yang tidak punya rasa harapan, tidak punya rasa takut, ini dua dosa besar. Dan dua dosa ini diingatkan dalam satu hadis. Diingatkan dalam apa? Dalam satu hadis. Baik. Kemudian beliau membawakan asar ucapan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kata beliau Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, annahu qala akbarul kabair al-isyraku billah wal amnu min makrillah wal qunutu min rahmatillah wal ya'su min rauhillah, rawahu Abdur Razzaq. Kata beliau, iya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, jadi ini ucapan Ibnu Mas'ud ya, akbarul kabair, dosa besar yang terbesar,
adalah al-isyraku billah, berbuat kesyirikan kepada Allah. Iya. Kemudian yang kedua, wal amnu min makrillah, merasa aman dari makar Allah. Kemudian yang kedua, wal qunutu min rahmatillah, putus asa dari rahmat Allah. Iya. Berputus harapan dari rahmat Allah. Wal ya'su min rafillah. Kemudian yang terakhir adalah berputus asa dari pertolongan ataupun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Abdur Razzaq, diriwayatkan oleh Abdur Razzaq. Nah, diriwayatkan oleh Abdur Razzaq, Ibnu Jarir dan selainnya. Ibnu Jarir mengatakan sanadnya sahih bila syak, tanpa keraguan, atau Ibnu Katsir berkata sanadnya sahih tanpa keraguan. Baik. Sisi pendalilan penulis di sini dengan membawakan hadits Ibnu Abbas dan asar dari Ibnu Mas'ud, beliau ingin menegaskan bahwa aman dari makar Allah, tidak punya rasa takut atau putus asa dari rahmat Allah, tidak punya rasa harapan, ini dua-duanya dari dosa besar. Iya. Dan terdapat di dalam dua riwayat penjelasan bahwa kesyirikan adalah dosa yang paling besar. Dan terdapat di dalam dua hadits ini peringatan bahwa seorang hamba selalu mengontrol dirinya, jangan sampai dia jatuh ke dalam dosa-dosa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di dalam dua riwayat ini terdapat bahwa kewajiban seorang yang bertauhid itu dia berputar antara rasa harapan dan rasa takut. Iya. Rasa harapan dan rasa takut. Kalau rasa takutnya lebih mendominasi, maka dia munculkan rasa harapannya. Kalau rasa harapannya lebih mendominasi, maka dia munculkan rasa takutnya, agar supaya menjadi seimbang. Kemudian di bab berikutnya, kata penulis rahimahullahu taala, bab minal imani billahi as-sabru ala aqdarillah. Bab termasuk keimanan kepada Allah, bersabar terhadap segala takdir Allah. Iya. Bersabar terhadap segala takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik. Iya, di sini penulis masuk menjelaskan suatu hal yang sangat penting bagi orang yang bertauhid. Bahwa seorang yang bertauhid itu ada kewajiban untuk bersabar. Iya. Dan keberadaan seorang hamba tidak ridha, tidak menerima ketentuan Allah, itu adalah hal yang bertentangan dengan tauhid. Hal yang bertentangan dengan tauhid. Maka dia harus memiliki kesabaran terhadap segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan bahwa sabar itu terbagi tiga. Ada sabar di dalam menjalankan ketaatan. Yang kedua, sabar di dalam meninggalkan larangan. Dan yang ketiga adalah sabar di dalam menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan di dalam menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala, manusia itu berjenjang-jenjang, bertingkat-tingkat kedudukan dan derajatnya. Dan ini perlu dicermati. Iya. Dan jenjang yang paling awalnya adalah bersabar. Jenjang yang kedua lebih tinggi lagi daripada kesabaran adalah dia ridha. Kalau dia ingin lebih tinggi lagi, ada namanya jenjang kesyukuran. Iya. Jika dia tertimpa musibah, petaka, dia bersabar. Ini bagus. Bersabar. Jelas ya? Tapi subhanallah, kalau dia ridha dengan hal tersebut, wah ini lebih tinggi lagi. Sudah bersabar plus. Iya. Kalau ridha ini sudah lebih dari sabar. Jelas ya? Ridha dengan hal tersebut. Ridha dengan hal tersebut. Ingin lebih tinggi lagi, dia justru melihat musibah yang menimpanya itu adalah sebuah nikmat. Dan ini jenjang kesyukuran. Sebab di belakang musibah itu ada apa? Ada pengguguran dosa. Pembelajaran untuk dirinya. Supaya selalu mengingat akan kesewenang-wenangannya. Berhenti dari dosa dan maksiatnya.
Iya. Di belakang musibah itu banyak manfaatnya. Sehingga dia mensyukurinya. Ini jenjang yang lebih tinggi lagi. Jelas ya? Kalau dia sekadar ditimpa musibah, dia bersabar, dia tenang, tidak marah, ya, tidak menampilkan sikap yang menolak kehendak Allah, itu sudah bagus. Ya. Tapi begitu dia ridha, ini ketenangan lebih dahsyat lagi. Ya. Dan ketika dia mensyukurinya, ini jenjang dia mendapatkan apa? Kebaikan yang lebih banyak lagi. Baik. Iya. Jadi secara umum ya, berkaitan dengan masalah menghadapi ya, ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang kadang ya, pada sebagian takdir yang telah menimpa seorang hamba itu merasa bahwa dia bersedih atau yang semisal dengan itu, maka dia ada kewajiban untuk bersabar. Dan ada jenjang ridha dan ada jenjang kesyukuran yang lebih tinggi darinya. Baik. Penulis di sini membawakan sebuah ayat dan beberapa hadis. Kata beliau, wa qaulillahi ta'ala wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Dan firman Allah Ta'ala, barang siapa yang beriman kepada Allah, ya, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Baik. Perhatikan ya, keimanan kepada Allah. Hatinya akan diberi petunjuk, dikuatkan. Ya. Apa makna keimanan kepada Allah? Keimanan sebenarnya maknanya umum ya, luas. Hanya saja di sini penulis membawakan penafsiran. Kata beliau, qala Alqamah, berkata Alqamah, huwa ar-rajulu tusibuhul musibah, faya'lamu annaha min 'indillahi fayarda wa yusallim. Alqamah yaitu seorang yang ditimpa oleh musibah. Dia meyakini bahwa musibah itu berasal dari Allah. Kemudian dia pun ridha dan menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala, menerima takdirnya. Iya. Baik. Jadi ini beliau tafsirkan dengan sebagian makna keimanan. Sabaran bagian dari keimanan tanpa keraguan. Kalau dia bersabar, Allah memberikan hidayah ke dalam hatinya. Memberi hidayah ke dalam hatinya. Iya. Dan ini kalimat sabar, kalau hanya dikatakan, wahai kamu bersabarlah, semua orang paham. Dan hafal kata sabar itu, mudah diingat, cuma 5 huruf. Ya. Cuman, ketika terdapat musibah, terjadi musibah, mampukah kesabaran itu dia munculkan? Adakah pengaruh kesabaran itu pada dirinya? Ya. Nah, di sini, baru terlihat siapa sebenarnya yang bersabar dan tidak bersabar. Dan ini semua bisa didapatkan dengan mempelajari dan mengamalkan. Kalau dia mempelajari kesabaran, bagaimana bentuknya, bagaimana pahalanya, keutamaannya, maka ini cenderung dia lebih kuat untuk bersabar. Jelas ya? Lebih kuat untuk bersabar. Karena kosongnya manusia dari sifat-sifat yang agung seperti ini yang membuat kehidupannya menjadi centang perenang. Kadang sebagian orang, subhanallah, tertimpa musibah, sudah setahun lebih masih sedih terhadap musibah itu. Iya. Sudah setahun lebih masih sedih terhadap musibah tersebut. Nah, dan ini semua karena kosongnya hati, dari mana-mana keimanan. Hal-hal yang menguatkan keimanan. Karena itu memang perkara-perkara yang berkaitan dengan keimanan memberi hidayah ke dalam hati. Memberi kekuatan. Ya, kalau tidak ada keimanan, tidak ada kekuatan dalam hati itu. Ya, lihatlah sebagian anak muda itu yang melakukan kemaksiatan pacaran. Kalau ditinggal mati oleh pacarnya, seakan-akan sudah mau mati. Ya. Dan ini orang yang lemah keimanannya. Ya, seakan-akan perempuan di dunia cuma satu saja. Ya. Jelas ya, seakan-akan rahmat Allah terbatas pada satu saja. Itu pun maksiat yang dia lakukan. Dan ini penuh dengan kelemahan. Iya. Baik. Maka perhatikan di sisi-sisi kehidupan banyak sekali perkara-perkara. Kalau kita lalui, anggaplah seorang menghadapi dalam kehidupannya sebuah masalah. Setelah itu dia membaca kitab tauhid, dia pelajari tentang tauhidnya, dia ulangi lagi, maka dia pasti akan mendapatkan suatu pelajaran yang berharga yang akan menguatkan hatinya.
Ya, dan ini dari keagungan dan manfaat seorang itu selalu mengulangi dan mempelajari tentang tauhid. Baik. Kemudian penulis di sini membawakan hadis. Ya, sebelum saya jelaskan hadis, saya tegaskan dulu bahwa pada ayat terdapat keutamaan bersabar terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala yang kadang hal tersebut tidak menyenangkan seorang hamba. Ya, musibah yang menimpa hamba. Dan terdapat di dalam ayat bahwa ya, amalan-amalan itu adalah bagian dari keimanan. Dan terdapat bahwa kesabaran adalah sebab hati itu mendapat hidayah. Nah, kemudian kata beliau fi sahih Muslimin an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ithnatani fin nasi huma bihim kufrun at-ta'nu fin nasabi wan niyahatu 'alal mayyit. Dalam sahih Muslim dari Abu Hurairah beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua perkara pada manusia yang merupakan perkara kekufuran pada mereka. Mencela nasab dan meratapi mayit. Iya. Hadits ini dibawakan oleh penulis di sini. Beliau ingin menjelaskan haramnya meratapi orang yang meninggal. Iya. Bukan menangis ya, meratapi. Beda antara menangis dan apa? Meratapi. Seorang menangis, ada yang keluarganya meninggal, ya, dia kehilangan sesuatu yang berharga dari dirinya. Itu wajar, tabiat manusia. Ya, jangankan kita, Rasulullah SAW saja meneteskan air mata ketika Ibrahim, ya, meninggal, anaknya meninggal. Jelas ya? Atau ketika Ibrahim waktu itu dalam keadaan apa? Ya, sedang sakarat. Iya. Meneteskan air mata. Dan itu dari rahmat Allah pada seorang hamba. Ya, perkara yang tabiat biasa. Tapi yang dilarang adalah meratapi, meraung-raung, ya, merobek baju, memukul diri. Ya. Hal-hal yang menunjukkan bahwa dia tidak rida menerima ketentuan Allah. Jelas ya? Kalau dia menangis bersedih itu wajar pada manusia dia menangis, bersedih. Tapi jangan sampai tangisan dan kesedihan tersebut masuk ke dalam hal yang menunjukkan tidak ridhonya terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadis yang beliau bawakan di sini terdapat penjelasan ada dua hal dari perkara jahiliyah terjadi di tengah manusia. Dan ini adalah kekufuran. Ya, mencela nasab dan meratapi mayit. Dimaklumi bahwa hal ini adalah dosa besar saja, tidak mengeluarkan dari keislaman. Kalau begitu kekafiran itu dua macam. Ada kekafiran yang mengeluarkan dari keislaman dan ada kekafiran yang tidak mengeluarkan dari keislaman. Iya. Dan juga di dalam hadis ini terdapat penjelasan wajibnya seorang itu bersabar terhadap ketentuan Allah. Ya. Tidak meratapi orang yang meninggal. Dan terdapat bahwa mencela nasab adalah hal yang diharamkan. Kemudian ada hadis berikutnya kata beliau walahu man ibnu Mas'udin marfu'an laisa minna man daraba al-hudud wa syaqqa al-juyub wa da'a bid'awal jahiliyah. Diriwayatkan oleh keduanya Al-Bukhari dan Muslim dari secara marfu' dari Ibnu Mas'ud Rasulullah SAW bersabda, bukan dari golongan kami orang yang memukul-mukul pipi, merobek-robek pakaian dan menyuruh dengan seruan jahiliyah. Ya, ini menunjukkan tanda dia tidak ridha. Memukul pipinya, ya, merobek bajunya, kemudian menyeru dengan seruan jahiliyah. Seruan jahiliyah yang dimaksud di sini, ya, dia menyebut kebaikan-kebaikan si mayit, ya, atau dia berdoa, ya, bagaimana celakanya saya, musibah saya, kalau engkau pergi meninggalkanku, dan semisal dengan itu. Seruan apa? Seruan jahiliyah namanya. Walaupun kata seruan jahiliyah itu lebih umum ya, tapi mana hadis ini diarahkan ke sana. Baik. Sisi pendalilan penulis di sini, beliau ingin menjelaskan bahwa seorang yang menampakkan ketidakridhoannya terhadap ketentuan Allah dengan ucapan maupun dengan perbuatan, seluruh hal itu dari dosa besar. Ingat, tidak ridha itu bukan dengan apa? Ucapan saya, tapi perbuatan juga. Dua-duanya. Jadi keridhaan itu, kesabaran harus tampak dari ucapan maupun dari apa? Dari perbuatan. Ada orang tenang, ya, tidak
diam saja ketika kena musibah. Tapi begitu ada yang bicara kepadanya, keluar suara yang marah. Nah, ini berarti tidak ridha dengan ucapannya. Ya, ada yang dia tidak berbicara, tapi perbuatannya menunjukkan dia tidak ridha. Baik. Kemudian di dalam hadis ini juga terdapat kewajiban bersabar saat terjadi musibah. Dan di dalam hadis Ibnu Mas'ud ini juga terdapat wajibnya kita menyelisihi kebiasaan orang-orang jahiliyah. Iya. Baik. Kemudian hadis berikutnya kata beliau, "Wan Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna idhamil jaza ma'a idhamil bala, wa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum, wa man radiya falahu ar-ridha, wa man sakhita falahu as-sakht." Hasanahu Tirmidzi. Dari Anas radhiyallahu anhu beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, sesungguhnya besarnya pahala setimpal dengan besarnya cobaan. Ya, ini kaidah ya. Besarnya pahala sesuai dengan besarnya apa? Besarnya cobaan. Iya. Kalau cobaan seorang itu menimpa dia bersabar, besar pula pahala. Demikian pula di dalam beramal. Semakin berat amalan yang dia lakukan, semakin banyak hal yang dia kedepankan, ketaatan kepada Allah, khidmat kepada Islam dan kaum muslimin, maka akan semakin besar pula pahala yang dia dapatkan. Ya, pahala yang dia dapatkan. Karena itu seorang yang beribadah kepada Allah, jangan dia merasa lemah, merasa letih. Ya. Oh, saya capek melakukannya. Ya, capek melakukannya. Karena itu beda ya pahala antara orang yang melakukan sholat malam hanya 3 rakaat saja dengan orang yang melakukannya 5 rakaat. Beda antara orang yang melakukan 5 rakaat dengan 7 rakaat. Beda antara 7 yang melakukannya 11 rakaat. Ya. Sebab besarnya kesulitan dalam melakukan ibadah itu dibalas dengan besarnya apa? Besarnya pahala. Ya. Dengan besarnya pahala. Itu kaidah umumnya ya, walaupun ada kaidah lain berkaitan dengan masalah harus continue di dalam, lebih afdal continue. Walaupun sedikit tapi continue itu lebih bagus daripada selang-seling tidak continue. Jelas ya? Ya. Dan disebutkan di sini apabila Allah wa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum. Apabila Allah mencintai suatu kaum, Allah akan menguji mereka. Jadi subhanallah. Ya. Ini pelajarannya untuk banyak manusia. Sebab banyak dari manusia kalau tertimpa ujian, dia sangka bahwa Allah tidak mencintainya. Iya. Dan ini sangkaan yang keliru. Belum tentu ujian itu adalah kejelekan. Sebutkan di sini kalau Allah cinta kepada satu kaum, Allah akan menguji mereka. Karena itu manusia yang paling besar ujiannya adalah siapa? Para nabi. Tsummal amsalu fal amsal. Kemudian yang semisal dengan para nabi dan yang semisal. Iya. Itu yang paling besar ujiannya. Dan ujian ini menggugurkan dosa, menambah derajat. Iya. Dan meluaskan pahala untuk seorang hamba. Baik. Faman radiya falahu ridha. Siapa yang ridha, maka keridhaan yang akan dia dapatkan. Wa man sakhita falahu sakht. Dan siapa yang murka, maka kemurkaan pula yang akan dia dapatkan. Baik, sisi pendalilan penulis dengan hadis ini, beliau akan menegaskan bahwa tanda ya, kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba adalah kesabaran dia ketika menerima apa? Menerima cobaan, kesabaran dan ridhonya. Ya. Dan terdapat di dalam hadis ini bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya. Dan terdapat di dalam hadis ini ada amalan-amalan yang menyebabkan seorang hamba dicintai oleh Allah. Dan juga di dalam hadis ini terdapat penjelasan bahwa ada amalan-amalan yang menjadi sebab seorang hamba diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga di dalam hadis ini terdapat penjelasan bahwa ada amalan-amalan yang juga akan menjadi sebab seorang hamba dimurkai oleh Allah. Ini sebenarnya 3 pembahasan. Ya, kalau saya uraikan panjangnya uraiannya. Ada amalan kalau dilakukan Allah cinta kepada hamba. Ada amalan kalau dilakukan Allah ridha kepada hamba. Dan ada amalan kalau dilakukan Allah murka kepada hamba. Dan ini banyak sekali. Uraiannya di mana? Dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Dan terdapat penjelasan adanya hikmah
Allah Subhanahu wa taala pada perbuatannya. Dan terdapat bahwa balasan itu sesuai dengan jenis amalan. Sesuai dengan jenis amalan. Kalau dia ridha, pahala yang didapatkan keridhaan Allah juga. Ya. Kalau dia marah, maka balasan yang dia dapat adalah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian beliau tutup dengan riwayat yang lain, wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Idza arada Allah bi 'abdihi al-khaira, ajjala lahu al-'uquba fid dunya, wa idza arada bi 'abdihi asy-syarr, amsaka anhu bi dhanbihi hatta yuwafiya bihi yaum al-qiyamah." Ini hadis sebenarnya sambungan dari hadis sebelumnya. Bersambung, satu riwayat. Penulis membawakannya di sini dua kali ya. Mungkin ada alasan tertentu bagi beliau. Baik. Apabila Allah menghendaki kebaikan pada hambanya, Allah akan menyegerakan hukuman bagi hamba tersebut di dunia. Ya. Akan tetapi apabila Allah menghendaki keburukan bagi hambanya, Allah menangguhkan dosa hamba tersebut hingga dia membalasnya pada hari kiamat. Ya, terdapat bahwa dosa itu ya harus dilihat bukan pada zahirnya saja. Dilihat hikmah-hikmah di belakangnya. Jadi kadang seorang itu dihukum di dunia itu lebih baik daripada kena hukuman di mana? Di akhirat. Kalau di dunia dia kena musibah, itu penggugur dosanya kalau dia bersabar. Iya. Daripada dia dihukum di akhirat, lebih baik dihukum di mana? Di dunia. Nah, maka ini adalah suatu hal yang akan menyejukkan hati seorang hamba ketika dia tertimpa musibah dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka hadis ini terdapat di dalamnya kewajiban bersabar terhadap musibah dan ridha terhadap takdir Allah, dan kesabaran dan ridha ini itu sebenarnya adalah kebaikan untuk hamba itu sendiri. Dan terdapat bahwa Allah Subhanahu wa taala kadang mempersegerakan hukuman di dunia, dan terdapat bahwa kadang hukuman itu diakhirkan. Nah, hadis ini juga menjelaskan bahwa kalau hukuman diakhirkan itu berarti tanda kejelekan bagi seorang hamba. Dan terdapat di dalam hadis ini juga wajibnya seorang hamba itu selalu takut akan dosa yang dia lakukan. Musibah yang menimpanya itu selalu menjadi perhatian baginya. Sebab seorang ketika tertimpa musibah, dia harus introspeksi. Jangan dia berbaik sangka, oh ini insya Allah tambah kebaikan untuk saya, tambah pahala, ya, mengangkat derajatku. Tapi dia harusnya selalu memeriksa dirinya. Mungkin saja dia ada melakukan sebuah dosa dan kesalahan. Dan terdapat di dalam hadis, ya, dan kebanyakan hadis yang berlalu di bab ini, bahwa kadang sesuatu itu menimpa seorang hamba, dia sangka jelek, tapi ternyata itu adalah kebaikan untuk dirinya. Wallahu ta'ala. Baik, sudah habis waktunya. Sebentar lagi masuk waktu duhur. InsyaAllah ta'ala. Saya nggak tahu ya, pertemuan terakhir kita nanti pada asar. Ya, mungkin setelah asar saya tambah sebagian sedikit dari materi. Kemudian kita akan lihat pertanyaan-pertanyaan yang tersisa. Ya. Mungkin kalau pertanyaannya banyak, saya akan langsung menjawab pertanyaan saja. Baik, ini sudah berlalu ya, 35 bab kita bahas bersama dengan pendahuluan. Dan masih tersisa ya sekitar 21 bab lagi. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk menyelesaikannya di waktu yang lain insyaallah taala. Baik, untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.